Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman yang hadir di ruang kelas dan juga teman-teman yang hadir di ruang Zoom gitu ya. Ini materi akan saya share di aplikasi YouTube. Jadi apabila nanti ada teman-teman yang tertinggal bisa melihat materinya di YouTube pribadi saya ya. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang pengantar ruang lingkup sosiologi komunikasi. Fadlan nama kamu ya. Dia teman-teman kita namanya Fadlan yang ada di ruangan ini. Fadlan, seandainya nanti ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan gitu ya, kita diskusikan. Jadi harus banyak, kita sering berinteraksi. Fadlan dulu dari SMA atau dari SMK? SMK ya, oke. Kalau SMK mungkin sosiologi itu nggak dipelajari, tapi di SMA itu dipelajari. Jadi ini adalah beberapa teman-teman yang di SMA bisa memperlancar gitu ya perbedaan antara sosiologi dengan sosiologi komunikasi. Yang pertama kita akan berbicara tentang pengantar ruang lingkup sosiologi komunikasi. Tapi sebelum kita memulai, ini ada yang namanya istilahnya prolog dalam pengantar sosiologi itu apa ya? Sosiologi itu biasanya secara gampang, secara harfiah itu berbicara tentang hubungan manusianya gitu ya, untuk interaksi manusianya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, nanti kita akan mempelajari lebih dalam kira-kira hubungan manusianya itu seperti apa yang harus kita lihat gitu ya. Oke, ini pengantar dari yang saya sampaikan. Perkenalkan dulu ya, tadi belum saya kenalkan, nama saya Dr. Ahmad Budiman Sudarsono. Saya salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga dosen Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Satya Negara Indonesia. Ini adalah beberapa prolog yang harus disampaikan ke teman-teman semua tentang deskripsi mata kuliah. Bahwa mata kuliah ini adalah berbicara tentang kajian yang mempelajari hubungan antara komunikasi dan juga masyarakatnya, serta bagaimana proses komunikasi dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, norma, serta bagaimana komunikasi membentuk interaksi sosial dan kesan masyarakat. Itu adalah deskripsi mata kuliah yang berbicara tentang hubungan antara komunikasi dan masyarakat. Ada kaitannya bagaimana kita akan melihat kalau dalam bentuk komunikasi nanti akan dipelajari banyak, ada komunikasi organisasi, ada komunikasi kelompok. Nah, itu masuk dalam kurang lebih masuk dalam kajian komunikasi antar kelompok dan juga komunikasi organisasi. Nah, tapi ini kita akan lebih sempit lagi karena kita berbicara tentang bagaimana komunikasi dan masyarakat itu dilihat dari terbentuknya fenomena komunikasi. Oleh karena ini, mata kuliah ini juga akan membahas tentang konsep dasar sosiologi komunikasi, terus juga akan berbicara tentang komunikasi dalam interaksi sosial, terus juga berbicara tentang peran media dalam masyarakat, serta perubahan sosial akibat komunikasi dan juga teknologi. Ini adalah tujuan pembelajaran dari mata kuliah yang akan saya sampaikan, berbicara tentang sosiologi komunikasi. Yang pertama ada memahami pengertian sosiologi komunikasinya. Yang kedua menjelaskan hubungan antara komunikasi dan masyarakat. Terus berbicara tentang mengidentifikasi ruang lingkup kajian sosiologi dan komunikasi, serta memahami dan pentingnya komunikasi dalam kehidupan sosial. Nah, ini adalah kita akan berbicara ya biar agak rileks gitu ya. Karena ini materi biasa saya ngajar berdiri karena sekarang kita ngajarnya lewat online gitu ya. Jadi saya harus duduk untuk memberikan beberapa materi gitu ya. Mudah-mudahan tidak memberikan kebosanan buat mahasiswa. Makanya kita diminta untuk melakukan yang namanya interaksi. Lalu apa yang disebut dengan sosiologi komunikasi? Sosiologi diartikan adalah ilmu yang mempelajari hubungan sosial, interaksi sosial, dan struktur masyarakat. Maksudnya apa? Dalam konteks pengertian sosiologi bahwa di masyarakat itu banyak yang namanya kultur masyarakat. Kalau kita melihat masyarakat, ada beberapa masyarakat yang orangnya itu ada yang pendiam, ada orang yang senang berbicara, ada orang yang macam-macam gitu ya. Ada yang kalau istilahnya kalau dalam konteks kekayaan ada yang suka flexing, ada orang yang menutup-nutupi kekayaan, ada orang yang mempertontonkan kekayaan. Nah, ini adalah masuk dalam kategori yang disebut dengan sosiologi komunikasi. Kita akan melihat fenomena-fenomena orang-orang yang ada di Indonesia khususnya gitu ya, berbicara tentang bagaimana kultur masyarakat Indonesia itu sendiri.
Kalau kita lihat di sini adalah hubungan sosialnya seperti apa gitu ya. Ada orang yang contoh kecil di suatu universitas gitu ya. Biasanya fakultas A dengan fakultas B dan C dan D itu memiliki hubungan sosial yang berbeda-beda. Kalau dirasa memiliki kesamaan visi dan misi, biasanya hubungan sosial dan interaksi yang terjadi itu lebih menarik gitu ya. Terus ada yang di hubungannya adalah berbicara tentang interaksi sosial. Yang disebut dengan interaksi adalah komunikasi yang dilakukan antara si A dan si B. Nah, kira-kira teman-teman udah belajar belum pengertian komunikasi? Fadlan udah pernah belajar pengertian komunikasi? Belum ya? Dasar-dasar komunikasi, pengertian komunikasi? Kemarin ya, oke. Kan dibilang komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan ya. Dari seorang komunikator kepada komunikan dengan mengharapkan feedback. Nah, itu salah satu bentuknya. Tapi yang kita lihat, interaksi sosial ini adalah misalnya contoh. Kalau seandainya teman-teman mahasiswa seperti Fadlan, kalau seandainya punya pacar gitu ya, kira-kira ada yang namanya komunikasi efektif dan komunikasi tidak efektif. Ini dalam konteks interaksi sosial. Apa yang disebut dengan komunikasi efektif? Apabila Fadlan dalam konteks komunikasinya, misalnya bertanya, saya nanya mahasiswa yang ada di dalam ruangan ini, Fadlan kira-kira rumah kamu di mana? Nah, kalau Fadlan menjawab, berarti itu ada yang namanya interaksi efektif. Karena kenapa? Ada orang yang menjawab. Tapi dalam konteks komunikasi saat saya bertanya, Fadlan rumahnya di mana, dan Fadlan tidak bisa memberikan jawaban dan diam aja, berarti komunikasi tetap terjadi, tapi komunikasinya tidak efektif. Karena tidak ada yang namanya timbal balik. Nah, ini adalah berbicara yang pengertian tentang yang namanya interaksi sosial. Jadi ada interaksi sosial. Dalam konteks interaksi sosial itu bukan hanya berbicara tentang antara satu orang, tapi banyak orang gitu ya. Orang 1, 2, 3 itu adalah disebut dengan interaksi sosial. Tapi interaksi sosial ini adalah yang terjadi di masyarakat gitu ya. Itu salah satu bentuknya. Dan pengertian sosiologi juga berbicara tentang struktur masyarakat. Apa yang disebut dengan struktur masyarakat? Kalau di Indonesia ini punya budaya kalau menurut saya masih relatif baik. Apa yang disebut dengan baik? Contoh adalah misalnya orang tua terkadang punya etika. Kalau di Indonesia anak kecil itu cium tangan kepada orang tua. Ya, itu artinya apa? Ada rasa hormat yang coba dilakukan di Indonesia. Tapi di Barat terkadang mereka itu tidak melakukan yang namanya cium tangan, tapi dibiasakan menyebut namanya, salaman nah, itu adalah salah satu bentuk perbedaan. Itulah yang disebut dengan struktur masyarakatnya. Lalu berikutnya ada beberapa tokoh sosiologi. Yang pertama ada yang namanya Auguste Comte. Comte itu menyebut sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah, gitu ya. Jadi kita melihat secara ilmiah maksudnya apa? Ilmiah itu artinya adalah alami. Apa yang disebut dengan alami adalah kalau kita pengen berbicara dengan orang, misalnya kita tidak kenal, pasti ada secara spontan kita akan berbicara. Nah, itu yang disebut dengan masyarakat secara ilmiah ya. Lalu yang berikutnya kita akan ngomongi pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu sehingga menghasilkan efek tertentu. Mudahnya yang disebut dengan pengertian komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator. Siapa komunikator? Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan. Nah, itu adalah satu. Tapi dengan mengharapkan feedback. Kalau tidak ada feedback tadi, komunikasi tetap terjadi, tapi komunikasinya dianggap tidak efektif. Oke, yang berikutnya kita akan berbicara tentang pengertian sosiologi komunikasi. Gabungannya antara komunikasi dengan sosiologi. Sosiologi komunikasi diartikan kajian tentang bagaimana proses komunikasi terjadi dalam struktur sosial dan bagaimana komunikasi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, jadi kalau kita lihat ada bahasa yang menjelaskan proses komunikasinya nih Fadlan ya, dalam struktur sosial dan bagaimana komunikasi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Contoh, maksudnya gimana ya Pak ya? Yang dimaksud adalah misalnya di rumah Fadlan ada gak yang namanya RT RW? Ada ya, kalau misalnya ada masalah yang menyelesaikan siapa? Pasti RT dan RW. Ya, tapi kalau misalnya ada masalah di rumah pasti yang menyelesaikan adalah orang rumah kan? Nah, itu yang disebut perbedaannya. Kalau misalnya struktur organisasi yang ada di masyarakat itu seperti itu.
Jadi gitu, itu adalah yang disebut dengan dalam struktur sosial, artinya bahwa yang disebut dengan struktur sosial di sini adalah masyarakat di lingkungan sekitar kita. Gitu ya. Dan jadi kita melihat bagaimana komunikasi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, ini adalah salah satu bentuk atau salah satu budayanya. Jadi artinya apa? Artinya benar ada filosofi yang mengatakan kalau kita bermain dengan orang yang menjual ikan, berarti kita akan terkena yang namanya bau ikan amis gitu ya, ikan amis. Tapi kalau misalnya kita bermain dengan tukang minyak wangi, kita juga akan mencium wanginya, itu salah satu bentuknya. Jadi apa? Teman-teman juga akan berpikir nanti apabila teman-teman nanti saat nongkrong gitu ya. Contoh saat kalian nongkrong pasti punya perbedaan fenomena. Cara berpikir teman-teman, mohon maaf, apabila orang yang kuliah dengan tidak kuliah itu pasti punya cara berpikirnya berbeda. Cara berpikirnya berbeda, cara berbicaranya berbeda. Terkadang orang yang punya kuliah itu biasanya lebih mengerem cara berbicaranya, cara berpikirnya tuh ngerem. Ini orang kira-kira tersinggung atau tidak nih kalau saya ngomong seperti ini. Itu salah satu bentuknya ya. Nah, itu jadi itu fenomena yang saya alami gitu ya. Ada struktur perbedaan antara orang-orang di dalam masyarakatnya. Lalu berikutnya ada ruang lingkup sosiologi komunikasi. Ruang lingkup sosiologi komunikasi ini ada 6. Yang pertama interaksi sosial dalam komunikasi. Yang kedua ada peran bahasa dalam masyarakatnya. Yang ketiga komunikasi kelompok dan organisasi. Yang keempat media massa dan masyarakat. Yang kelima komunikasi digital dan media sosial. Yang keenam adalah perubahan sosial akibat teknologi komunikasi. Nah ini kalau kita lihat, ini kita tadi agak ini ya, ternyata kalau udah di ini nggak bisa next ya. Bagaimana hubungan komunikasi dengan masyarakat? Komunikasi itu memiliki peranan dalam kehidupan sosial ya, bahwa komunikasi dalam masyarakat itu penting. Tapi ingat, banyak orang yang mengatakan belajar komunikasi itu kan mudah ya, dengan bilang komunikasi itu kan cuma ngomong doang. Tapi sadar atau tidak, komunikasi itu hanya namanya doang, tapi pembelajarannya ada ilmu jurnalistik, ada ilmu advertising, ada ilmu broadcasting, ada yang namanya public relation. Ini komponen-komponen pembelajarannya ya. Jadi banyak orang yang salah persepsi, orang komunikasi kok sering miskomunikasi. Bukan artinya seperti itu. Komunikasi itu bukan berarti orang yang selalu ngomong gitu, orang yang pandai bicara, enggak gitu. Tapi punya talent, punya satuan kesatuan. Kalau di jurnalistik adalah orang biasanya kalau lulus dari jurnalistik, apakah dia bisa jadi seorang reporter, apakah dia ingin menjadi seorang wartawan, itu adalah salah satu bentuknya. Atau public relation gitu ya, menjadi seorang public relation di tingkat perusahaan, itu adalah salah satu bentuknya. Jadi pembelajarannya kayak gitu. Jadi saya pengen bilang ke teman-teman semuanya bahwa yang namanya komunikasi itu bukan hanya belajar seni berbicara aja, tapi berbicara tentang bagaimana pembelajaran lebih dalam di dalam perkuliahan yang namanya ilmu komunikasi. Oleh karena itu dalam konteks komunikasi dan masyarakat itu dibagi menjadi ada 4. Yang pertama membentuk hubungan sosial. Artinya apa? Komunikasi memungkinkan individu membangun relasi dan interaksi. Penting nggak? Penting. Karena apa? Yang dimaksud dengan komunikasi membentuk relasi dan interaksi. Contoh, kalau seandainya kita sakit gitu ya, kita butuh support dari tetangga kita butuh support dari keluarga kita. Kalau kita tidak berinteraksi dengan tetangga, tidak berinteraksi dengan keluarga, yang terjadi apabila kita sakit, kita tidak pernah ada orang yang menolong kita. Itu dalam konteks sakit. Kalau lebih parahnya lagi, kalau kita dalam konteks meninggal. Kalau kita meninggal gitu ya, siapa sih yang menolong? Keluarga kita dan juga siapa? Pasti tetangga kita. Itulah yang disebut dengan membentuk hubungan sosial. Yang kedua, menyampaikan nilai dan norma. Maksudnya apa? Nilai budaya dan norma sosial ditransmisikan melalui komunikasi, ya. Nah, ini yang budaya-budaya nih. Ini ada orang misalnya contoh ya. Masyarakat timur dengan masyarakat kita itu berbeda. Gitu ya. Terkadang masyarakat timur itu kalau ngomong kan agak keras ya. Tapi sebetulnya hatinya tuh baik gitu ya. Kerasnya mereka itu karena emang omongannya doang padahal hatinya baik. Nah, itu adalah salah satu bentuknya perbedaan antara orang-orang yang di Jakarta dengan orang-orang misalnya yang di Ambon. Nah, itu salah satu bentuknya gitu ya.
Lalu yang ketiga, bahwa yang namanya hubungan komunikasi dengan masyarakat itu juga membentuk yang namanya opini publik. Apa yang disebut dengan opini publik? Media komunikasi dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. Maksudnya apa? Bahwa misalnya ada orang yang top ngomong di media sosial, ya, ngomong di Instagram, ngomong di TV, atau contohnya yang mudah adalah iklan. Saat kita melihat iklan, biasanya siapa sih yang jadi talentnya? Pasti kalau nggak orang cantik, orang ganteng, ataupun orang terkenal. Karena apa? Biasanya masyarakat itu mudah terpengaruh dengan orang-orang, saya ngefans nih sama misalnya Raffi Ahmad. Nah, Raffi Ahmad ini punya kemampuan berdagang gitu ya. Ya, terus ini loh cara berdagang, inilah cara berjualan. Nah, itu. Orang pasti akan mengikuti cara-cara yang dilakukan atau orang meniru cara-cara yang digunakan oleh Raffi Ahmad. Itu yang disebut dengan membentuk opini publik. Kalau sesuatu yang disebut dengan opini publik adalah kalau sesuatu yang disampaikan melalui yang namanya media. Yang keempat adalah menggerakkan perubahan sosial. Maksudnya apa yang disebut dengan menggerakkan perubahan sosial? Diartikan bahwa perkembangan teknologi komunikasi mempercepat perubahan sosial, ya. Jadi apa nih teman-teman nih? Saya kasih tahu. Maksudnya apa yang disebut dengan perubahan sosial? Ya, perubahan sosial. Teman-teman mahasiswa yang kuliah itu disebut dengan agen perubahan. Kenapa disebut dengan agen perubahan? Karena memberikan dampak gitu ya, berani menyuarakan yang benar dikatakan benar, yang salah tidak dikatakan salah. Maksudnya apa? Itu adalah salah satu bentuknya. Ini adalah yang disebut dengan menggerakkan perubahan sosial, ya. Terus apalagi teman-teman yang tadi tidak memiliki informasi mengenai kalau mau dapat rezeki bisa tuh jadi seorang konten kreator gitu ya, konten kreator YouTube ataupun TikTok. Gimana sih caranya? Caranya seperti ini. Nah, dengan pemberian informasi yang disampaikan dari satu mulut ke mulut yang lain, ini disebut dengan menggerakkan perubahan sosial. Ya, oke. Yang berikutnya adalah perspektif sosiologi dalam komunikasi. Bagaimana dengan konteks perspektif sosiologi dalam komunikasi? Yang pertama ada yang disebut dengan perspektif fungsionalisme. Artinya, melihat komunikasi sebagai alat menjaga keteraturan sosial. Tokohnya adalah Talcott Pearson. Nah, ini adalah yang disebut dengan bahwa Talcott Pearson, dia mengatakan bahwa komunikasi sebagai alat menjaga keteraturan sosial. Artinya apa keteraturan sosial? Yang disebut dengan keteraturan sosial ini adalah setiap orang punya yang namanya fungsi dalam bermasyarakat. Tadi yang saya bilang contohnya ada RT, ada RW. Baru kalau kita punya masalah kita selesaikan di tingkat RT, kalau nggak selesai di tingkat RT, di RW nggak selesai baru di tingkat yang lebih tinggi. Lalu yang berikutnya adalah perspektif tentang konflik. Nah, ya. Ini tokohnya siapa? Tokohnya adalah Karl Marx. Karl Marx itu mengatakan bahwa yang disebut dengan perspektif konflik adalah komunikasi dipandang sebagai alat kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Nah, ini nih yang disebut dengan perspektif konflik dalam masyarakat itu adalah bahwa segala sesuatunya itu adalah dilihat dalam konteks kekuasaan dan dominasi masyarakat. Jadi kalau istilahnya di negara kita ada yang namanya oposisi dan non oposisi. Ya, oposisi biasanya mempekerjakan orang-orang yang mendukung pemerintahan. Sedangkan non oposisi adalah orang-orang yang tidak mendukung pemerintahan. Nah, ini adalah perspektif. Jadi ada sudut pandang gitu ya. Tidak semuanya apa yang disampaikan oleh tim kekuasaan itu benar, dan juga dinyatakan juga tidak selamanya apa yang disampaikan oleh tim kekuasaan itu adalah salah. Nah, kalau salah, biasanya masyarakat yang di luar itu akan memberikan sebuah pernyataan atau memberikan sebuah kritikan. Itu yang disebut dengan perspektif konflik oleh tokohnya Karl Marx. Lalu yang berikutnya ada yang namanya perspektif interaksionalisme simbolik. Nah, ini adalah tokohnya George Herbert Mead. Nah, dia mengungkapkan bahwa yang namanya komunikasi itu ada pertukaran simbol dalam interaksi sosial. Misalnya contoh, saya pengen bilang contoh yang paling real gitu ya, kita pengen saat orang menguap. Artinya apa kalau menurut Fadlan? Orang menguap apa? Ngantuk, ya betul. Artinya ngantuk. Kalau orang mengantuk, bertandanya dia pengen tidur. Nah, itu tanpa orang berbicara, orang sudah akan paham bahwa bahwa Fadlan saat dia menguap di dalam ruangan kelas
yang dingin gitu ya, ditandakan ada dua. Kalau nggak Fadlan mengantuk ataupun Fadlan bosen. Nah itu contohnya ya, ini contoh lo Fadlan lo, bukan real lo gitu ya teman-teman gitu ya. Ini Fadlan semangat nih kuliahnya nih. Lalu yang berikutnya adalah contoh kajian dalam konteks sosiologi komunikasi. Ada beberapa contoh penelitian dalam sosiologi komunikasi yang memiliki pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Terus juga kajian sosiologi juga akan melihat bagaimana komunikasi politik dalam masyarakat. Terus berikutnya juga ada yang namanya komunikasi dalam organisasi. Terus juga ada komunikasi dalam konteks budaya komunikasi di komunitas online. Terus ada analisis interaksi di media digital. Bahwa yang namanya komunikasi dalam konteks kajian sosiologi komunikasi ini ada perjalanan yang sangat panjang. Apa artinya? Kalau dulu orang pengen berkomunikasi pasti datang. Fadlan kangen nih sama pacarnya nih gitu ya. Kalau kangen pasti dia akan kirim surat. Kalau dulu orang pakai surat ya, Dear sayang gitu ya. Bawahnya dari pacar kamu ya, Fadlan gitu ya. Kirim gitu ya lewat surat, nunggu balasan surat. Begitu lama. Itu namanya proses interaksi yang begitu. Nah kalau sekarang ini ada yang namanya komunitas online. Sekarang Fadlan bisa menghubungi pasangannya dengan cara WhatsApp gitu ya, ataupun dengan alat-alat yang lain yang terhubung yang memudahkan komunikasi itu dianggap tidak lagi memiliki jarak. Nah itu ya contohnya ya. Lalu berikutnya adalah metode kajian dalam konteks sosiologi komunikasi. Ada yang dilakukan dalam konteks observasi sosial, wawancara, survei, analisis media, dan etnografi ya. Ini kajiannya nanti nih kalau teman-teman mahasiswa udah masuk ke semester 5 akan ngerti nih apa yang disebut dengan observasi sosial. Ya, yang disebut dengan observasi, saya singkat aja biar teman-teman tahu, nanti pembelajaran berikutnya di semester 5 ataupun semester 7 akan tahu apa tuh observasi. Ya, observasi adalah kunjungan langsung ke lapangan. Jadi kita bisa tahu, misalnya contoh, kalau seandainya Fadlan tidak ke ruangan ini, Fadlan kira-kira tahu gak kalau bentuk ruangan di L305 ini ada AC-nya, ada TV-nya gitu ya. Tidak tahu ya. Nah, itu yang disebut dengan observasi. Karena Fadlan sudah ada di dalam ruangan L305, akhirnya Fadlan tidak tahu bahwa di dalam ruangan ini ada TV, ada bangku, ada meja gitu ya, terus ada lampu, ada AC. Nah, itu yang disebut dengan observasi. Wawancara tahu ya, wawancara itu adalah proses gitu ya. Saya pengen tahu nih, Fadlan kira-kira dari rumahnya ke kampus kira-kira berapa menit? Misalnya setengah jam. Oh, saya pengen tahu wawancara. Kenapa setengah jam? Oh, kalau macet bisa 1 jam Pak, kalau nggak macet bisa setengah jam misalnya. Itu namanya wawancara. Lalu ada yang namanya survei, hampir sama survei dengan observasi gitu ya. Survei itu tapi lebih ke arah menyebarkan kuesioner gitu ya, kuesioner pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh seorang responden. Sedangkan analisis media nih nanti teman-teman akan belajar dalam konteks semester 5 atau 7 ada yang namanya teks media ya. Kita akan melihat bagaimana wartawan itu dalam menulis berita itu berpihak atau tidak gitu ya. Penggunaan kata gitu ya, pemilihan kata judul, pemilihan orang yang akan diwawancara itu yang disebut dengan analisis media. Itu adalah contoh metode kajian sosiologi komunikasi. Sementara etnografi lebih ke arah bagaimana kajian ini melihat fenomena yang ada di masyarakat. Contohnya apa? Di media sosial. Ada Instagram, ada YouTube. Kenapa orang bisa terkenal dari TikTok? Nah, ini penelitian. Nah, penelitian inilah yang disebut dengan penelitian dalam konteks etnografi, gitu ya. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulan dari mata kuliah ini adalah bahwa sosiologi komunikasi mempelajari bagaimana komunikasi dan masyarakat saling mempengaruhi. Komunikasi tidak hanya sebagai proses penyampaian pesan, tetapi juga sebagai alat membentuk hubungan sosial, budaya, dan perubahan masyarakat, gitu ya. Lalu berikutnya ini ada latihan. Latihan ini kalau untuk mahasiswa yang reguler gitu ya bisa menjawab langsung dikirim ke saya, nanti akan saya untuk dinilai. Lalu kalau teman-teman yang online nanti bisa melihat ini lalu kirim ke LMS-nya ya, di LMS. Jadi nanti teman-teman akan menjawab ya. Tuh, jadi ini adalah mudah-mudahan kelihatan ya. Ini tentang tawuran ya, Fadlan ya. Ini tentang Fadlan. Jadi saya pengen lihat dari fenomena tawuran ini dari sisi ilmu komunikasi. Kenapa dia tawuran?
Terus dari sosiologinya apa? Jadi dibaca dulu pengertian komunikasi itu apa, pengertian sosiologi itu apa, baru dijelaskan. Itulah cara menjawab yang akan disampaikan oleh teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti teman-teman kalau ingin bertanya bisa yang untuk yang yang di dalam kelas bisa langsung bertanya. Sedangkan teman-teman yang ada di Zoom nantinya bisa langsung bertanya aja lewat Japri di mana ya? Di WhatsApp saya, nanti akan saya jawab, atau di LMS-nya. Mungkin itu aja, karena kalau misalnya bertanya akan banyak, jadi saya biar nggak terlalu berat saya memasukkan materi ini ke YouTube. Saya akhiri perkuliahan teman-teman semuanya, mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Terima kasih, saya Ahmad Budiman Sudarsono. Jangan lupa lihat materi ini di YouTube, jangan lupa juga di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.